mainnya ya as a team. Mereka Itu. mancing first kill keluar, mereka langsung masuk bareng, ditabrak. Kadang Tabrak banyak balik. banget miskalkulasi cuma karena Winter Crown. Ya, Jadi itu betul. jangan sampai kayak menjadi kendala juga. Karena seperti kita tahu Winter Crown ini udah benar-benar naik banget untuk pemilihan prioritinya. Oke, so nanti ini dia untuk drafting phase di game yang kedua. Dan kita bakal melihat setelah adanya chip, Matilda kah akan Nanti langsung ya. ditutup harusnya? Kayaknya Tadi masih sama Matilda sih. ketiga sih, mungkin Suyo dulu. Oke. Tuker-tukeran aja Ya ya. tuker-tukeran aja kalau enggak kayak Matilda dulu Posisi. baru Suyo gitu. Boleh sih sebenarnya. Ya, ya, oke. Berarti tadi kan Always on the way. nah Matilda. Your Matilda team masih. is banned. Mau Iya, diadu Suyo. nggak? Mau diadu? Suyo Alpha. Aduh menarik sih. Dan kalau misalnya lihat tadi di game Pove-nya yang di ban. Mereka tahu salah satu pengganggunya juga. ada ya. Faktornya tadi selain ya. Widi ya. Ya Poveus Obvious-nya dari early. Aran. Yang buat mereka kalah dari early tadi Poveus. Hmm. Karena Poveus selalu bisa nimpalin ya apa yang dilakukan juga dan memberikan damage. Meskipun ya itemnya ya bisa dibilang cuma item-item defense ya buat di awal-awal. Nah, Dan ini berarti membuka peluang Suyo Yep. versus Alpha. Minusnya Betul. ya gak ada Matilda. Dan juga masih ada Jusin sebenarnya. Iya. Mungkin Zusin yang akan menjadi opsi sih menurutku. Membiarkan tim Liquid ID ambil duluan nih antara Alpha atau bahkan mungkin dari Suyonya. Kayaknya itu lebih bijak sih Om. Karena dari tadi aku nggak melihat kayak emang itu bukan band yang atau pick yang buruk ya untuk Zushin. Karena mau dari sisi manapun Zushin di sini adalah poin yang sangat-sangat stabil sekali untuk tim mid lane. Jadi kayaknya Zushin akan tetap berada di first pick. Gift lagi nih berarti. Ya, gift. Langsung gak sih? So, dan Nathan. Wow. Oke. Karena Pove-nya di ban. Karena mereka nggak Ya. akan pick gift lagi. Ya mereka nggak bakal langsung pick ini juga, nggak bakal mungkin langsung pick Eve dari RRQ-nya. So mereka lebih memilih untuk Chow dan Nathan di Iya. pick atas. Karena kayaknya ngelihat dari pola pick yang cepat ini udah terencana. Mereka Betul, udah tahu ya oke kita betul. kasih di sini ayo silakan Nah, pick. karena gini juga Ul, kebetulan RRQ tadi habis kalah. Aha. Jadi RRQ yang pilih side, Ya. mereka pick side. Dan sekarang mereka ada di mereka pilih first pick pertama. lagi. Jadi dengan adanya second pick yang berubah total, tim Liquid ID menunjukkan bahwa memang mereka punya banyak amunisi di sini. Oke, Oke. tapi dijawab Nathan dan Chow-nya harus gimana nih? Itu dia. Iritel. Yang tadi di band juga Iritel, hero nyaman. Dan juga Khalid tentunya hero power juga dari Dairon. Bahkan sebelum populer dengan item tank, ini Khalid udah sering banget dibawain sama Dairon di tim sebelumnya, Ya, Rebellion. tapi tetap ya, kali tidak akan berdaya di depan Nathan yang sudah menyelesaikan 3 item. Ya. Pertama ya. ketika Holy Crystal sudah didapetin. Tinggal bagaimana nih sekarang untuk masuknya serapi apa buat Hoshi. Betul. Kalau memang mereka mau team fight, karena Quicksand Guard akan bisa di cancel. Dengan, Interference. betul, interference Alpha dia. dulu mungkin. Alpha? Ya. Fight for the Oh, tapi ultimate ternyata nggak answer. Hilda. Wah, XP. ini dia ya. Oh, oke. Ini yang Pernah menarik. kan? Hilda bisa bawain Blade Armor. Hah? Dan Blade Armor akan sangat mengganggu tentunya bagi Iritel. Iritel tuh harus recall dulu nih. Untuk bisa berhenti melakukan basic attack. Karena kalau nggak recall dia, basic attack-nya akan terus Iya. ditembakin ke Hilda. Dan Ikut Hilda akan ya, terus ikut. memantulkan Nah, damage oke. tersebut. Dan juga dengan dimunculkannya Hilda ini agak membatasi untuk pemilihan assassin juga gak sih buat Iya. Holy Setuju. Hoshi ya? Ketempelan ya. Fighter aja bisa ditempel, apalagi Betul, bisa assassin. ketempelan ya. Dan sekarang masalahnya masih banyak opsi ban juga ya untuk menutup fighter-fighter yang tersisa Alpha. Mungkin masih bisa masuk Bane ke lagi planning. juga kayaknya Alpha bisa Bane sih sih. menurutku masih paling oke. Dua-duanya. Aha. Aku nggak tahu kenapa ya, lebih baik band Eve dan Alpha itu kayak lebih pasti aja nggak sih buat RRQ? Iya, iya. Karena seperti kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal Eve, di sini dia bakal bisa ngeganggu juga untuk Zushin-nya. Atau efek sana. Efek sana. Oke, tapi kayaknya Yves bakal masuk ke deretan band dulu untuk RRQ harusnya gak sih? Iya, jangan sampai retailnya terperangkap di dalam ya. Iya. Siapa yang mau ngeluarin tuh dari kotak real world manipulation? Ya, Hayabusa masih. Your team is Respect banned. dengan Ya, Fabian, ya, ya, dengan ya. Hayabusa dia. Nah ini bandnya di band sama tim Liquid ID nih. Ya kan berarti mereka akan memainkan sesuatu yang Assassin. lain lagi, Assassin ya kayaknya. Heeh. Atau Alpha. Oke. Oke, masih ada Alpha yang bisa dipakai. Gimana kalau kita belokin konsep permainan aja dari RRQ yang pernah membawakan Aurora Roamer? Gimana kalau nanti kita tiba-tiba melihat Fredrin dibawakan oleh Sujin Menarik. tanpa satu Roamer damage? Atau kalau tank jungler yang mungkin Sujin banget adalah Akai gak sih? Iya. Aku sih lebih ke Basya sebenarnya. Iya, Baksia. Iya. Basyanya Sujin sih kalau Eh, bikin Basya game dari- Empire. dari Kita udah ada zaman pernah Evo. melihat Power banget, Basya. itu dia dari zaman EVOS. Power banget dia dengan Basya. Oke, tapi last band dari tim Liquid ID menuju ke arah Nolan. Mereka Yap. tutup Sujinnya, begitupun dari RRQ mereka juga belum memperlihatkan karena ya jungler apa yang akan mereka respect sekarang. Mau main ke arah dari Link kayaknya ya. Tapi kalau Link Nathan kayak terlalu late game sih Om, itu terlalu beresiko banget. Ini Alphanya dipaksa buat di ban gak sih? Ya aku lebih setuju kalau ini Alpha Band.
Sehingga nanti picknya akan menuju ke Yves dulu. Wow. Ya kan, karena Yves-nya masih terbuka. Dan tapi pilihan berarti sekarang kayak mereka bisa ban if-nya karena if-nya kan merepotkan banget. Bakal maksa penggunaan sprint nanti kalau ada di retail. Ya, setuju sih. Apalagi retail seperti kita tahu ya, dia butuh banget movement speed. Ya. Agar heavy crossbow-nya, Alpha. passif-nya akan terus bisa digunakan. Makanya Alpha kayak lebih bijak untuk di-ban. Sehingga membuka potensi untuk Yves dulu diambil nih. di pick yang keempat kali ini. Kasih lagi kejutan Kasih nanti. lagi Favian di last pick. Betul. Apa juga hajar ya. Udah among the plan. This is the equilibrium. Sampai hafal tuh. Ya Dua udah di paling ban. enak sih, megangin juga bisa. Tapi walaupun keadaannya sekarang nggak terlalu yang bisa aman-aman banget karena Khalid bisa Oke. jump ke arah Dan backline. retail juga kayak susah gak sih untuk ditangkapnya? Iya, apalagi kan Sementara kalau Yves misalkan- hero patung gitu loh. Atau mungkin belokin ke Valentina, jangan-jangan. Oke. Beneran dipakai dong link Nathan. Linknya ada, Nathannya ada. Dua hero yang memang cukup scaling untuk Oke, item. mungkin aku udah predik dari sini aja, RRQ. Ararkyo kenapa? Aku Terlalu gak terlalu lama suka farming. hero scaling 2 gitu dalam Dua sebuah hero game. scaling, alright. Serius, ini oke subjektif, ini subjektif. Karena aku gak terlalu suka, serius. Untuk satu Dan hero atau Julian. satu tim, nge-pick 2 hero yang scaling. Jadi jawabnya pakai hero early game lagi juga. Iya, mungkin lebih baik pakai hero yang early-nya bisa ngangkat sedikit. Apalagi ada Julian di sini. Oke, ini romnya Ruby kah? Ruby oke sih. Buat bisa cancellation untuk cownya juga nanti. Atau bahkan dipegang. masih dengan Franco sih kalau aku bisa Franco bilang. ya, atau Kaja. Ya. Oh, Cici. Cici. Buat Kali jawaban drop, kali untuk drop. Hilda ya. Oke. Poking Kali damage. drop. Oh iya. Cici. Tapi Cici lawan Hilda ya. Cici lawan Hilda. Oke, di early game masih agak menang Hilda sedikit sampai ada War X atau item damage buat Cici. Wait. Satu item. Bentar, apa jadinya kalau ternyata last pick-nya menuju ke arah Faramis? Paramis. Faramis yang masih open, lawannya Zushin, Cici juga, dan Julian. Yang tentunya bisa sedikit mengganggu ke lini Atau depan Vexana. team fight-nya. Vexana oke juga, tapi mungkin lebih berfokus kepada sisi powernya. Efek Terrify, efek knock up airbound juga. Wede, terlihat ya Favian dengan Link. 22 kali win, 23 kali lose, 48% win rate. Tapi kali ini mid lane yang akan diperlihatkan adalah Yves. Yves. tetap. Masih Yves kayaknya. Oke. Masih if, alright. Nah, dengan pengambilan Yves Prof KB, apakah prediksimu masih tetap ke arah Masih RRQ. Setelah ini, TLIDY. jaminannya lebih pasti aja sih. Oke, dan Om Wawan. Aku kurang suka sih kali buat jadi roamer ya. But let's see lah, Argyo sih. RRQ Hoshi. So itu dia untuk prediction dari panelis dan sekarang waktunya untuk para caster membawa kita ke dalam game selanjutnya. Siapakah yang akan mendapatkan poin? Langsung saja Lim Kocol dan juga Pak Pulung. Yep, terima kasih Nevin, Om Wawah, KB dan juga Aul ya atas pembahasan yang memang sudah diberikan dan game yang kedua akan segera kita mulai. Ya, dua hero scaling dimunculkan. Tapi kita tahu Liquid Lung. Kita tahu tim Liquid ID yang dimana memang mid game dan late game mereka sangat terkontrol. Oke, kalau begitu. Jadi sesaat lagi, akankah skor berubah menjadi 2-0 atau 1-1? Itulah yang akan kita saksikan bersama-sama lewat pertempuran kedua tim ini. Ya. Match point di depan mata dan Liquid hampir saja menginjakan kakinya ke M6. Baik, kalau begitu sekarang waktunya Eldorado. Sekali lagi, mana suaranya? Let's go. The Land of Down. Khalid Romer. Apakah ini pressure-nya sama? Dan wah, Buset buset. Poke damage-nya itu loh. Mereka nggak mau kalah dari sisi early-nya loh. Yep. Tapi setidaknya sekarang Aran di bagian atas cukup bisa berlindung dulu ya. Dari home sweet home-nya rerumputan. Di level 3 Setsujin, dia sudah bisa aktif. Sangat-sangat aktif bahkan untuk invade jungle-nya. Ambil satu creeps yang dimiliki memang oleh tim Liquid. Biar nggak ada farmingan nanti yang cepat untuk Favian. Oke. Di bagian bawah ada pergerakan yang dilakukan oleh Idok. Bahkan sekarang, hey, Masih dapat Iron satu. Cheeky satu-hitnya. Dan first blood berhasil didapatkan walaupun Skylar juga merasakan hal yang sama. Tapi Favian hadir, ada Tempest of Blade, ada dua player tadi yang dalam ancaman hampir saja. Belum ada korban lagi, sama-sama kehilangan gold laner. Namun ngelihat dari kondisinya tadi Skylar, dia udah sempat clear dan Idok. Wah, mau dihajar habis-habisan dan Didok. Flicker pun terpaksa dikeluarkan dan Widi langsung berhasil kabur. Tapi Favian gagal untuk didapatkan oleh Sujin. Seenggaknya udah dapetin level 4 dan Favian rotasi cepatnya. Ini jadi Skylar yang rugi loh. Satu katapultnya dia rugi. Dan Sujin Waduh, sakit banget dan Iron Shiki masih berhasil selamat.
Masih aman juga, tidak ada follow up damage lagi. Aran hadir, Karabin. Oke, Aran hadir. Ini dia Rinsnya tidak ada flicker dalam tubuhnya. Satu terakhir tapi Rins masih berhasil kabur dan juga mundur karena belakang. Walaupun ada sebuah pengorbanan dilakukan oleh Aran, tapi masih gagal. Di tempatnya berbeda untuk Widinya mencoba mendekat dan Fabian sepertinya masih belum ingin terhadap turtle tersebut. Iya, nggak mau kalah damage dan mau dicoba Fabian. Oke, Fabian sepertinya hadir. Ada satu di pansor, tapi Rins lah yang menjadi satu targetingnya. Namun masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut malam terus sekarang Fabian yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Menjadi keuntungan untuk pemain dari RRQ kali ini. Kehilangan Aran tadi cukup berat dan Widi hampir tertangkap. Namun tidak ada damage follow up lagi, masih cukup aman. Turtle pertama untuk RRQ. Waduh, Idoknya masih mau dong, tapi Widi tetap melakukan hal yang sama juga. Masih mau ngelawan Iron Shiki. Waduh, Iron Shiki di depannya berbeda. Hey, heavy crossbow dari Skylar begitu menyakitkan. Namun sekarang Sujin pun sudah mulai hadir. Kuda untuk bisa mendapatkan satu poin kill. Tebakan yang begitu indah. Tidak ada jalan keluar Iron Shiki. Tidak ada juga Purify tadi. Dan wow, ada FTL IDX. Oke, dan ternyata Eric Colin. Wah, Bang Eric Colin nih. Kembali sepertinya nih ya. Oke, jangan lupa juga ya untuk kunjungi channel official Restreamer MPL ID. Hola Bang Eriko ya, telah lama sepertinya menghilang dari Mobile Legends. Welcome back. Welcome back. Oke. So ini gue ngeliat dari Widi ya. Widi versus Idok. Mereka berdua sama-sama gak ada yang mau kalah damage loh. Mereka sama-sama ngasih poke damage dan ya terlihat lagi Idok. Yep. Oke, ini dia Widi mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan Idok, tapi ternyata masih ada 3 player dimiliki oleh RRQ. Tepat berada di belakang, terlalu beresiko Widi. Bisakah dia kabur, tapi ternyata untuk kali ini Widinya pun berhasil tertangkap, flicker dikeluarkan dan berbagai Fabian mencoba untuk bisa membalaskan apapun yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Bahkan reward manipulationnya, tapi Fabian masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Iron Shiki belum ada damage, berhasil diantarkan dan juga Yaskiel. Hampir saja ada Widi. Sejauh ini pun masih selamat. Belum ada korban lagi. Bahkan banyak sekali source yang terbuang. Flicker dari Widi, flicker dari Yaskiel. Ini akan berdampak untuk next objektif di Turtle. Yang kedua. Early yang sangat baik dimiliki oleh RRQ Hoshi. Mereka hanya tinggal mempertahankan ini, meningkatkan ini, dan menyelesaikan ini. Ya. Kita melihat XP lane yang akan seperti ini aja nih. Dairon akan poke damage ke arah Aran. Aran masuk bush yang udah bakal balik lagi darahnya. Tapi seenggaknya mereka punya Aran sekarang, mereka punya mata. Waduh, Widih berhasil menendang ke arah dari Idok. Dan Idok gagal untuk bisa selamat. Ya, gak bisa buang flicker juga sih tadi. Terlalu low dari HP-nya. Dan kayaknya gak sempet sih, Fabian masih ngambil buff loh. Yap, Fabian pergi ke tempat yang lain, lebih mementingkan mungkin objektif yang berbeda. Karena terlalu memaksakan juga tidak baik. Karena sekarang Skylar lah yang dituju dengan sprint yang sudah dikeluarkan. Tapi ternyata Widinya, bisakah dia kabur satu terakhir? Dan tidak bisa, Skylarnya pun masih selamat. Fabian berhasil mendapatkan karena Skylar ada pertempuran di tempat yang berbeda. Ada Iron Shiki yang berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya dan Fabiannya pun masih berhasil kabur walaupun ada sergapan yang dilakukan. Oh my God. Flicker kembali dilakukan dan Didok. Satu resistance drop dan juga flicker. Rizya berhasil kabur, ada daerah mendekat, Iron Shiki mendekat. Namun sekarang Rizya masih berhasil selamat satu terakhirnya. Rins gagal untuk bisa selamat dan pertempurannya terus terjadi sedikit lagi. Daerahnya bisakah dia selamat dengan satu tali yang begitu menyakitkan. Bahkan Didok hadir untuk bisa memberikan backup Dylan down. Bahkan sampai Skylar hadir kembali, tim fight yang begitu panjang. Bloody fight, tim Liquid ID dan RRQ Hoshi sama tidak mau mengalah. Mempersempit lagi dari networknya. Di angka ribuan sekarang hanya ratusan. Oke. Tapi ya, sisi positifnya Fabian tetap tumbang tadi. Dengan kondisi purple buff yang udah diambil, pasti jadi kerugian. Yap. Masih ada sekitar 12 detik lagi sebelum dari purple buff bisa diamankan. Cuman kita lihat akan seperti apa sergapan. The Way of Dragon langsung dikeluarkan. Bisakah Idok selamat satu terakhirnya dan Idok gagal untuk bisa kabur dari sergapan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Komit yang dilakukan tadi dengan flicker dari Widi. Agresif flicker itulah yang membuat Widi terlihat sangat-sangat garang bahkan. Kita bisa melihat dari tayangan ulangnya. Tim fight jangka panjang tadi yang terjadi. Sampai akhirnya Skylar hidup lagi. Lihat, Skylar tadi tumbang sampai datang lagi dan sampai nge-follow up. Tapi Iron Shiki, dia tetap dapetin 2 poin kill-nya. Double kill pastinya ini menjadi modal awal yang bagus untuk Nathan. Ya, karena tadi Iron cukup tertinggal juga ya di landing yang dia milikin. Begitu banyak tekanan.
Ada sergapan lagi yang dilakukan karena sekarang Widinya berhasil lagi menendang. Berhasilkan mereka untuk bisa mendapatkan ke arah Riz satu yang terakhir, tapi Riznya masih berhasil langsung dilencapkan dengan sangat cepat. Riluan manipulasi langsung dikeluarkan, Subsujin yang terkurung sendirian. Masih ada pergerakan yang dimiliki oleh Subsujin, tapi satu yang terakhirnya Subsujin masih berhasil kabur dengan ada arah di bagian belakang, tapi ternyata Subsujin gagal. Arah selamat, Iron Sikinya pun berhasil dihancurkan dan Fabian di tempat yang berbeda berhasil mendapatkan ke arah Skylar. Oh my god, teamfight terjadi terus menerus. Bahkan dari semua sisi, mid lane-nya ditabrak, bawahnya juga ditabrak. Tapi so far, keunggulan masih ada di Liquid karena goldnya mulai ditarik. Yap, mulai ditarik ke arah dari tim Liquid. Fabian bekerja sendirian di bawah. Berbeda dari rekan-rekannya yang memang dari tadi melakukan tim fight bersama-sama dan Naran. Mundur sedikit Turtle, seperti yang bisa diamankan mereka. Free harusnya. Ya, Turtle untuk tim Liquid. Dan 0-3. Angka yang jarang banget terlihat dari sosok Skylar. Wow, Skylar tertinggal cukup jauh. Tapi winning condition yang dimiliki oleh Skylar juga belum dapat nih. Ada satu Purify, tapi Dairan sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Mereka berhasil untuk bisa mengejar, karena Dairannya berhasil menggocek. Tapi satu yang terakhir Dairannya terbakar, Dairannya dihajar kembali dan di tempat yang berbeda Aran. Kali ini Arannya berhasil dilakukan, tapi ada balasan yang langsung dihasilkan oleh Fabian. Yang mencoba untuk bisa melawan dua orang tersisa dimiliki oleh pemain dari Alkeosi, dan Fabian masih berhasil kabur lagi. Masih selamat kembali dan objektifnya akan ditukar di top lane. Sakit banget Widinya berusaha untuk bisa 1v1 situation bersama dengan Subsujin, memberikan waktu untuk Iron Shiki. Ada satu Cyclone Eye, Widinya terlalu lama. The Way of Dragon. Tapi Iron Shiki jaraknya sudah terlalu jauh dan Widinya masih berhasil kabur. Widi masih selamat ke Widi yang coba dikejar, tumbang juga. Widi, permainan macam apa ini Widi? The Way of Dragon dan teamfight yang terjadi terus menerus tanpa ada henti. Top lane-nya ditabrak bawah dan lagi Idok dan Aran. Oke, Idok dan Aran bertemu. Skylar masih diberikan space untuk bisa bergerak jauh lebih leluasa. Mencari item ketiganya terlebih dahulu. Asklaw udah jadi. Berserker Fury udah jadi. Next item Malefic kah? Great Dragon Spear kah? Opsi yang masih terbuka juga. Yang pasti Nathan dari Iron City udah sampai di item kedua, hampir ketiga. Fabian berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah inner turret yang ada di bagian bawah dan berhasil sudah. Lihat dari kejauhan saja. Ada Rin, Skylar. Bahkan untuk sekarang Idoknya dihantarkan damage dengan satu defensor. Widinya dari kejauhan mencoba untuk bisa maju kah? Tidak. 5 player di dalam satu titik, Lim. Makanya nih midnya. Wah, mau dipaksa. Dipaksain dan berhasil sudah menghancurkan outer turret mid. Ini dia. Darah muda yang panas sekali pastinya. Dari keduanya sama-sama ngotot, sama-sama nggak mau kalah dan Lord mulai di start. Idok mencoba untuk bisa mencari informasi, tapi Idoknya benar-benar dihalangi pergerakannya dan Idoknya berhasil langsung dihilangkan. Lordnya belum menjadi milik siapapun, Widi dan juga Aran mereka terjebak dengan adanya pergerakan daerah begitu indah. Namun coba lihat Aran berhasil mengeluarkan arah Skylar. Namun Rinsa berhasil dihancurkan dan begitu oleh Fabian. Bahkan sekarang ada Tempest Goblin dikeluarkan pula. Mengejar lagi karena Subsujin satu yang terakhirnya Subsujin berhasil dilenyapkan dan triple kill didapatkan oleh Fabian. Bahkan sekarang terlihat ada Dairan sendirian, bisakah Dairannya selamat dan Maniac didapatkan. Maniac untuk Fabian, 4 poin kill yang didapatkan cukup mahal kali ini menghantarkan Fabian ke level 15-nya. 4.000 gold diungguli dan pressure-nya tidak berhenti sampai di sana. Lord untuk Liquid. Mereka masih punya tugas lagi dari RRQ, kontrol dari laning yang perlu dilakukan. Begitu baik permainan, team fight yang dilakukan, pick off yang dilakukan. Semua strategi berjalan dengan begitu baik di awal. Dan sekarang berhasil lagi menendang karena satu play dan Didok kembali menjadi korban tanpa adanya pertukaran. Dan tim Liquid tapi Fabian terlalu dalam. Wow, terlalu greedy Fabian. Great Dragon Spear. Item yang dipilih juga Skylar. Mencari movement speed tambahan. Trigger dari Great Dragon Spear bakal bagus banget untuk ngejar ataupun kabur. Dan Fabian yang tumbang ini akan menurunkan sedikit tempo. Tapi jangan lupa Lordnya masih di slow push di bagian atas. Blade of Despair item keempat untuk Fabian sebentar lagi akan jadi. Setidaknya ada Holy Crystal juga nih yang udah dipegang oleh Subsujin. Yep. Dan Lord bergerak di area atas. Akankah pasif terpecah dan benar? Pasif telah hilang. Dari Liquid gak ada Fabian juga, gak boleh terlalu maksa nih. Ice Queen bahkan dipilih oleh Yeskiel, adanya efek slow nanti menjadi utility. Ya memang magicnya udah ada di area itu juga. Dan Aran. Set dia sakit banget dan Aran bukan menjadi pilihan utama untuk kali ini ya.
Tapi setidaknya ini pun Skylar akan perlahan namun pasti nih ya. Akan semakin meningkat lagi dari itemnya, dari damage-nya. Namun, untuk pemain dari tim Liquid ID, akankah mereka membiarkan itu semuanya? Serba salah sebenarnya Skylar. Ini butuh WLN. Masalahnya kalau misalkan Iron Sick yang nembak, WLN-nya jadi nggak berfungsi. Tapi sampai saat ini masih Favian sebetulnya yang selalu nabrak ke arah Skylar. Jadi gua rasa next item masih tetap butuh untuk Win of Nature. Ya karena fokus mereka juga dari tadi ya, dihancurkan oleh Favian, dihancurkan oleh Widi, dan di bagian belakang. Untuk Yeskiel dan juga Iron Shiki ini free banget jadinya. Makanya apalagi poke damage mereka bisa lebih unggul. Range dari Gift. Mungkin memang tipikal poke juga dari Rins. Tetap mereka kalah dari jaraknya. Mereka kalah dari levelnya, dari goldnya. Dan Favian. Sudah mulai sepertinya menyerang psikologis. Iya. Menunggu juga timing dari Lord yang muncul. Serta Purple Buff mungkin akan dikuasai terlebih dahulu. Vision dari RRQ sangatlah minim. 8 detik lagi Purple Buff akan muncul. Akankah mereka mengamankan itu terlebih dahulu sebelum nanti bergerak menuju ke arah Lord? Buset, Fine Glaive untuk Iron, Blade of Despair untuk Favian. Liquid sangat ready untuk team fight kali ini. Ya, Aran mencari formasi. 5 player kali ini berada dalam satu titik. Favian dipaksa untuk bisa mundur dulu. Tapi control landing jauhnya lihat. Iron Siki udah berhasil clear dari bawahnya. Ditemani oleh Widi. Mereka bisa ngegunting dari belakang dan Aran masuk ke zoning. Yap, dan Aran benar-benar mengganggu dan ini dia. Ketangkep. Saat ada pergerakan tadi dilakukan oleh Yeskiel, malah membuat mereka langsung terjebak, tapi malah Dairon yang menjadi korban pertempuran dalam tersebut. Dan Rin siapa ke arah pada. Skylar. Ada 2 player berhasil dihancurkan, bahkan Susuji sekarang tidak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Aran mencoba untuk bisa menggagalkan ada konsil, tapi Arannya langsung mepet begitu saja. Ada 2 player tadi sepertinya yang gagal untuk bisa pulang, bahkan di bagian belakang pemain dari tim Liquid ID berusaha untuk Ada bisa menghancurkan Favian. mereka semua. Tapi Favian sendirian dan ada Skylar, bahkan Icoknya masih berusaha untuk bisa Mampukah? mengamankan itu semua. Hanya saja untuk kali ini Wadina dia telah habis dan Skylar dihancurkan. Oke, wipe out lah sudah. Match point didapatkan Liquid. Game yang cukup cepat kembali. 13 menit saja. Tim Liquid menghancurkan sang raja. Game yang pertama 13 menit. Game yang kedua 13 menit kembali. 2-0 RRQ. Mereka terlihat kebingungan sekarang. Hero power yang mereka ambil belum bisa menaklukkan dari kuda penunggang kuda baru. Tim Liquid terlalu liar. Kuda liar menyeruduk keseluruhan kastil kerajaan. Pertahanan yang semakin terbongkar. Tersisa 1 kesempatan lagi untuk RRQOC. Ya, terbawa tempo. Tim fight terus menerus dari segala arah. Tim Liquid mereka pegang kendali dan seakan RRQ mereka seperti terhipnotis. Mereka ikutin semua yang Liquid mau. Kita bisa tahu dari tim fight yang terjadi dari semua sisi. Atas perang, bawah juga perang, mid lane juga perang, dan hampir dari banyaknya tim fight, kerugianlah yang hampir selalu diterima oleh RRQ. Ini adalah momen dimana tadi tim fight yang emang benar-benar bagus sekali dijalankan oleh pemain tim Liquid ID ya. Mereka membuat kocar kacir pertahanan yang dimiliki oleh RRQ, sementara di bawah ada celah yang dilihat oleh Favian, mereka maksimalkan itu. Dan memang sebenarnya Favian dia opsi punya nabrak Skylar sih. Anggapan ini memang udah dead end untuk RRQ. Apapun jalan yang ditempuh oleh Favian, endgame akan terjadi. Karena Liquid, mereka sadar damage mereka sudah unggul, level mereka unggul, dan wipe out. Pukulan keras untuk sang raja. 1 kesempatan lagi untuk tim Liquid ID. Di depan mata loh ini, tiket menuju M6 World Championship. 1 round lagi. Ya. Satu kaki mereka udah diinjak ke Malaysia nih loh. Yap. Mereka mungkin bisa lancar tapi RRQ harus bangkit. Jadi, untuk bisa kita lihat apa yang terjadi di game yang kedua. Jadi langsung saja kita berikan kepada the our panelists. Match point menuju M Series. Tapi seperti ada yang sedang mencari di sana. Apa? Kenapa? Oh, nggak salah lihat ternyata. Nggak salah Saya lepas lihat. kacamata, agak kaget sih. Draft early game,
lawan 2 hero scaling, tapi early-nya imbang. Kayak, wah what happened nih RRQ nih berarti nih. Kayak Iya. draft mereka udah solid banget untuk komposisi early game. Mereka punya Julian, level 3 udah bisa team fight. Mereka punya Iritel gitu loh, yang tentunya nanti di late game itu bakal ngerepotin buat Link kan. Dia harus ngejar Iritelnya. Tapi di satu sisi, dilihat-lihat malah early mid-nya ini dipegang sama Liquid gitu loh. Oke. Point kill-nya aja di mid game 7 sama, ya udah pasti dong. Oke. Kalau misalkan bakal kayak gini terus, Hah? 2 hero scaling ini bakal lebih nyaman. Sekarang kita tanya kepada Om Wawa yang tadi katanya nggak suka banget sama Khalid Roamer. Iya, karena secara ya kali Roamer ini berarti mereka akan memaksakan untuk early team fight. Yes. Secara continuous, oke? Hah? Dan yang kedua, skill target lock-nya RKHC siapa? Mereka nggak punya sama sekali untuk skill target lock dan lebih memudahkan untuk masuknya Widi tadi, untuk masuknya si Favian misalnya. Dan pun kalau nih ya, kalau yang ditargetkan tadi adalah si Aaron Shiki, ya masih banyak yang lain yang bisa nge-deliver damage juga. Karena mereka punya 2 kan, mereka punya Link, Ya. mereka juga punya Iritel. Oh mungkin Iritel, baru Link dan sekarang Jonathan. nih. Yang tadi di Om Wawa bilang, soal comms. Karena mungkin kan tujuan Khalid, Julian. Ini kan tipikal hero yang emang selalu continuous team fight. Ya. Dan Julian itu punya sisi power tersebut Om. Tapi kalau kita lihat dari tadi, emang kayaknya Setsujin dan Idok ini jalannya beda arah nih. Wah, Iya kan? karena sudah waktunya kita membahas. Aduh, mulai tadi. Sabar. Dimulai nih. Langsung Sabar. cocok loginya, beloknya jauh banget nih. Kita lihat dulu, ini dia untuk MVP dari game yang kedua, player of the game, Favian dengan double digit elimination. Wah, ini benar-benar ya, W Favian. W Favian, W Widi juga. Tapi yang terpenting adalah ketika tim Liquid mendapatkan kill, Ya. mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ada yang nge-split, ada yang coba ambil bagian dari turret, ada yang mencoba untuk melakukan screening, dan ada juga yang melakukan objektif seperti mungkin menuju ke arah purple buff-nya Sujin. Dan itu kayak memiskinkan jatuhnya, karena farmingnya nggak di area jungle tim Liquid ID lagi, mereka farmingnya di jungle-nya RRQ. Iya. Yep. Tapi buat aku ya, aku ngelihatnya RKHC mereka masuk ke dalam trap yang diciptakan dengan tim Liquid ID. Continuous team fight. Ya. Kalau kita lihat di highlightnya yang ini nanti, Iya. yang semoga ada ya. Ada. Si Skyler udah tumbang, sampai dia muncul lagi, dia ikut lagi team fight-nya. Iya. Kayak berapa lama kita harus yang ini. seperti itu, iya. Yang ini, yang aku bilang 7 sama nih Om. Ah, Karena kan dia targetingnya muncul juga beda nih, targetingnya udah beda. Yang dimana satunya emang mau makan ke kanan, yang satu mau makan ke kiri, tapi pas Skylarnya join lagi, ternyata ya daerahnya juga tumbang lagi. Siap. Dan itu yang terjadi secara kontinu juga kan, baru RKHC yang mereka terpicu untuk selalu melakukan team fight. Sedangkan ya, itu jelas akan melemahkan strat mereka dan lebih menguntungkan untuk ya tim Liquid ID. Mereka nggak perlu lagi farming, mereka ya udah ngeladin aja buat tim fight yang mereka bisa dapetin gold dari sana. Ya, jadi Favian mekaniknya sih tinggi banget ya. Berkali-kali. Jadi momen kayak ngelihat dari tim Liquid ID, mereka sinergi banget. Mereka tahu gimana harus tugasnya, siapa yang ngusir, siapa yang pegang, reset atau enggak. Dari objektifnya juga. Dan Dan ini jarang main kali minyak ini. loh. Jarang kali ya kalau kita reset objektif loh. Iya. Mereka bener-bener udah tahu bagi tugasnya kemana-mana aja. Kayak Widi pegangin 2 orang, dia bisa. Terus kayak Aran, dia ternyata Dan tujuannya bahkan- cuma untuk nge-screening backline. Jadi backline-nya nggak bisa maju gitu loh. Percuma juga, Sujin di sini. Malah keluar skill duluan sebelum mencapai objektif. Dan lihat di tim fight yang terakhir juga ya, betapa jelinya Favian nih. Melihat ada satu wave minion yang memang ada di bagian bawah, dia langsung ke sana. Karena juga menyadari ada 2 yang sedang tahan kan tadi. Iya. Dan akhirnya itu dia untuk end a game yang tidak berlangsung panjang dan lama kembali. Yep. Di bawah menit yang ke-15 dan bisa dibilang ini temponya sangat cepat. 12 versus 23 poin kill. Ini Nah, adalah makanya. apa ya, definisi dari region kita. Definisi region kita, banyak sekali poin-poin kill. Memang kita suka team fight. Kita suka sekali untuk mengadu mekanik, adu otot. Memang Ya. kita suka Makanya keributan ya. tadi aku sempat ngelap kacamata. Ini aku nggak salah lihat ya. Iya. Iya, Dua dua Draft hero. early game, Hah? bener-bener bisa kesulitan melawan 2 hero scaling, Link dan Nathan. Dan kalau misalkan berlanjut ke game yang ketiga, aku nggak yakin kalau seandainya mereka masih nggak memenangkan early game-nya. Iya. Karena emang udah terbukti dari pas ketemu Geek Farm kemarin, RRQ di game 2, game 3, game 4, even mereka menang game 3, game 4, mereka kalah loh early game-nya. Oke. Ini yang bakal jadi sinyal bahaya nih Om. Ya, jangan sampai ya tim Liquid mereka tim yang gak ngasih kesempatan sama sekali juga nih buat lawannya. Apalagi kalau sudah ada Chow-nya dan Chow-nya ini kayak teman-teman yang lain juga udah jadi kan itemnya. Dia siap banget bakal nendang siapapun Dan tadi. seperti biasa tim Liquid, mereka emang tahu kalau turtle itu bukan satu-satunya objektif. Iya. Tapi bisa jadi salah satu objektif yang menunjang ekonomi. Sehingga makanya mereka ya udah dapetin turtle satu aja. Fine, itu udah cukup gitu loh. Sisanya mereka bisa cari dari team fight, dari point kill, dan bahkan objektif turret.
Yang dari tadi mungkin sempat kita lihat Widi aja sampai try hard banget tuh buat Iya. mukulin turret walaupun gak ada damage-nya. Iya. Namanya Dan juga ini usaha ya. tipikal juga usaha. Fabian yang biasanya lepas turtle pertama, turtle kedua ya kalau misalnya menggunakan assassin juga. Tapi Rich Guy by UBS Gold dengan 879 GPM jatuh ke tangan Fabian sekaligus sebagai the carry. Ya ini kuat banget sih buat Fabiannya ya. Iya, Linknya dia ya tahu target. Dan juga Iya. bagaimana gangguan di early game tadi kalau kita lihat yang first blood-nya buat Iron Shiki tapi ada yang ditukarkan kan juga. Pasti dengan Skylar juga yang tumbang. Iya, tapi dari tadi kita mentionnya lumayan ke Iron Shiki, ada Fabian, tapi ada The Forgotten One, menurut aku ada Aran sih. Dia juga tipikal yang berani tuker, tadi dia sampai dive in untuk Aran dapetin Ivek. Suzuchin kan. Iya, Untuk setuju. akhirnya dia bisa kabur, untungnya juga selamat. Dan di Dulu- game 1 juga Phobias. Iya, dulu Aran muncul dikenal dengan minion. Pegangin minion. Heeh. Aran Ivek. Sekarang Aran Iveknya beda nih. Pegangin kaki orang dia sekarang Iya. tugasnya. Bener, Pakai impactnya Popheus lah, pakai terasa. Hilda lah. Lebih besar juga pastinya. Dan kita bakal lihat juga nih dari goal difference Wow. overtime-nya. Yap. Yang sebenarnya sempat diunggulkan loh sama Nah, Rara itu Dikit. Sedikit Nevin. ya, sedikit. Iya, ya. memang unggul Nevin, tapi lagi-lagi 2 hero late game. Nah, Kalau udah imbang nih, ya itu berarti ada yang salah dong. iya sih. Iya. 2 hero late game-nya bisa langsung drop banget dengan keuntungan yang berlipat ganda. Makanya sampai end game stabil-stabil aja untuk Link dan Nathan-nya. Cuma sebenarnya ya dalam kondisi tadi mereka udah kalah memang di early-nya. Ada jalan keluar nggak sih dalam posisi tersebut? Sulit sih kalau mereka kalau udah sampai ke bawah ke late game ya. Heeh. Ya jalan keluarnya nunggu lawan buat salah. Iya, iya. Itu udah Early jelas plan-nya punish. berarti udah nggak berjalan. Sebenarnya udah ada tadi mistake-nya Om. Iya. Pas Fabian tiba-tiba buka Tempest of Blade, ketangkep nih sama Dairon. Oh Iya. iya. Dimainin sama Yoyo tuh. Tapi tiba-tiba ya keadaan berbalik lagi dengan kendali objektif yang kuat banget dari Iya. Widi dan juga Aran. Sebenarnya ada ya tadi momol juga dari Fabiannya landing, Ya. langsung kena dari enhance side. Hmm. Itu langsung hilang Oh. juga kan tadi ya pas Iya. di atas. Tapi kayak ya udah itu early yang nggak dipegang sama Rarky Hoshi, mereka nggak ada jawaban pasti. Dan ya, Karena di bawah ke late game juga susah. Nathan. Balik lagi nih Nathan. Nathan yang kita